Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Indah Septiani dan Siti Fatima, dari Pendidikan Kimia B 2018 Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika, yakni tentang fermentasi. Berikut topik pembahasan yang akan kami presentasikan. Fermentasi berasal dari bahasa Latin fervere yang artinya mendidihkan. Fermentasi merupakan proses yang menggunakan suatu senyawa atau substrat menjadi senyawa lain atau produk oleh adanya aktivitas mikroba. Fermentasi sendiri disebut sebagai proses pembusukan bahan makanan. Nah, menurut Setiarto, fermentasi merupakan proses perubahan secara biokimia pada suatu bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Adapun prinsip dasar dari fermentasi yakni mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu untuk mengubah sifat bahan agar dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mikroba tersebut akan memanfaatkan beberapa komponen yang ada dalam bahan pangan sebagai substrat. Adapun substrat atau urutan zat gizi yang dipecah oleh mikroba biasanya karbohidrat, yakni gula, alkohol, dan asam, protein, juga lemak. Nah, peran mikroba sendiri bisa merugikan atau merusak, yakni menyebabkan kebusukan, atau bisa juga menguntungkan ya, menghasilkan produk. Kemudian sifat-sifat fermentasi. Yang pertama, fermentasi aerobik atau fermentasi yang membutuhkan oksigen selama prosesnya. Nah, fermentasi memerlukan mikroorganisme kan. Mikroorganisme ini juga memerlukan energi. Energinya didapat dari metabolisme bahan pangan. Nah, bahan energi yang digunakan biasanya glukosa, lemak, atau protein. Nah, bahan ini kemudian dicerna oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen. Misalnya, pada fermentasi aerobik ini, yakni fermentasi asam cuka, pengolahan tepung sagu dengan fermentasi. Nah, yang kedua, fermentasi anaerobik atau fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen ya. Anaerobik berarti tidak membutuhkan oksigen, yakni zat-zat organiknya dikatabolisme tanpa kehadiran oksigen, yaitu tidak ada akseptor elektron eksternal dengan melalui keseimbangan reaksi oksidasi reduksi internalnya. Produk yang dihasilkan selama proses penerimaan elektron yang dilepaskan saat pemecahan zat-zat organik. Nah, substratnya hanya dioksidasi sebagian, karena itu hasil energinya itu biasanya sedikit. Nah, glukosa, protein, atau lipid sebagai substrat akan melepaskan elektron saat diubah menjadi piruvat. Kemudian, elektron tersebut akan diambil piruvatnya untuk menjadi etanol. Contohnya, fermentasi anaerobik itu yakni fermentasi asam laktat dan alkohol, fermentasi terasi, dan fermentasi bekatul. Yang kedua, jenis fermentasi. Nah, berdasarkan sistemnya ada dua, yakni fermentasi tertutup. Yang pertama, pada fermentasi tertutup ini tidak ada penambahan nutrien lagi setelah inokulasi, ya kecuali oksigen untuk yang anaerob. Pertumbuhan berhenti setelah beberapa saat, contohnya pada pembuatan bir, antibiotik, dan enzim. Yang kedua, sistem terbuka. Nah, pada sistem terbuka, nutrien secara kontinu dimasukkan setelah inokulasi. Pertumbuhan akan berlangsung terus sepanjang medium segar atau fresh mediumnya ditambahkan. Mikroorganisme dan nutrien secara kontinu masuk dan keluar dari fermenter. Contohnya SGP, petrokimia. Nah, berdasarkan jenis mikrobanya, yang pertama, fermentasi dengan bakteri. Bakteri sendiri merupakan mikroba prokaryotik yang terdiri dari satu sel atau banyak. Yang perlu diperhatikan dalam fermentasi dengan bakteri ini, yakni substratnya biasanya karbohidrat, protein, dan lemak, pH-nya sekitar 5-8, suhunya biasanya antara 20-30 derajat Celcius, dan ketersediaan oksigennya bisa aerob atau anaerob. Misalnya fermentasi susu, bakterinya itu asam laktat,
pada pembuatan yogurt dan keju, atau fermentasi sayuran bakteri atau dengan bakteri misalnya pada kimchi. Yang kedua, fermentasi dengan yeast. Yeast atau hamir atau ragi ini bersel tunggal berukuran 5-10 kali lebih kecil dari bakteri. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam fermentasi dengan yeast ini, pertama pH-nya sekitar 1,5 sampai 8,5. Suhunya biasanya 20 sampai 45 derajat Celcius dan kondisinya atau sifatnya anaerob. Contohnya pada pembuatan roti, bir, dan wine. Yeast-nya yang biasa digunakan, maksudnya saya ragi ya, ragi yang biasa digunakan yaitu Saccharomyces sp. Kemudian fermentasi dengan malt. Malt atau kapang, yakni multiseluler yang terdiri dari hif atau benang-benang. Dia biasanya ukurannya lebih besar ya, dan bisa dilihat atau mudah dilihat karena berserabut. Nah, yang perlu diperhatikan dalam fermentasi dengan malt ini yakni aerob kondisinya dan suhunya 20-37 derajat Celcius. Contohnya pada fermentasi dengan malt ini produknya yaitu keju biru, keju putih, kecap, tauco, dan tempe. Adapun malt atau kapang yang sering digunakan adalah Aspergillus sp dan Penicillium. Kemudian jenis-jenisnya yaitu jenis proses fermentasi. Yang pertama ada batch process, yakni proses fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam fermentor, dan pengambilan produknya dilakukan pada akhir fermentasi. Contohnya food grade dan industrial seperti kosmetik dan kesehatan. Kemudian continuous process, yakni proses fermentasi dengan cara pengaliran substrat dan pengambilan produknya dilakukan secara terus-menerus ya atau continuous. Setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal. Contohnya yaitu pada antibiotik dan pelarut organik pembuatannya ya. Kemudian feed batch process, yakni gabungan dari kedua proses tadi adalah proses fermentasi dengan cara menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada dalam fermentornya, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Contohnya pada produksi dextranase. Nah, kemudian contoh proses fermentasi. Nah, fermentasi ini kita ketahui ya bisa dari protein, karbohidrat maupun lemak. Nah, nanti ketiga bahan ini yang digunakan untuk proses fermentasi adalah saat dia sudah menjadi piruvat. Ya, kalau kita masih ingat dalam katabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, itu ketiganya akan bertemu di dalam proses glikolisis yang menjadi piruvat. Nah, piruvat inilah nanti yang akan digunakan untuk proses fermentasi. Nah, adapun proses fermentasi pada glukosa setelah diubah menjadi piruvat itu bermacam-macam lagi ya. Misalnya di sini ada fermentasi dengan homolektik atau asam lactic acid ya, asam laktat. Terus ada heterolektik dan alkohol, terus mixed acid, butyric acid ya, dan beberapa jenis yang lainnya. Proses fermentasi yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Contoh dari fermentasi alkohol yaitu pada pembuatan minuman anggur atau bir dan tapai. Jamur yang melakukan fermentasi ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Berikut adalah proses dari fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini menggunakan glukosa sebagai bahan baku. Glukosa melalui reaksi glikolisis menghasilkan ATP sebanyak 2 molekul, NADH sebanyak 2 molekul, dan asam piruvat sebanyak 2 molekul. Asam piruvat ini melepaskan karbon dioksida sebanyak 2 molekul menjadi asetaldehid sebanyak 2 molekul. Selanjutnya, asetaldehid ini akan mengikat ion H+ yang terjadi pada penguraian NADH yang dihasilkan oleh glikolisis menjadi NAD+. Maka, asetaldehid ini berperan sebagai akseptor elektron. Pengikatan ion H+ oleh asetaldehid ini menghasilkan etanol sebanyak 2 molekul. Selanjutnya, NAD+ yang terjadi dari penguraian NADH
masuk kembali ke reaksi glikolisis selanjutnya. Setiap satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul etanol, 2 molekul CO2, dan 2 molekul ATP. Berikut adalah persamaan reaksinya. C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Bakteri yang berperan dalam fermentasi alkohol ini dalam keadaan anaerob. Ragi sebagai inokulumnya. Produk dari fermentasi alkohol ini adalah anggur, bir, brem, dan tapai ketan. Berikut adalah pembuatan tapai ketan. Bahan yang digunakan yaitu beras ketan hitam. Langkah yang pertama yaitu pencucian dan perendaman selama 2-3 jam. Pencucian ini bertujuan untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan. Perendaman berfungsi sebagai proses gelatinisasi pada tahap selanjutnya. Kemudian dikukus selama 30-45 menit hingga empuk untuk mematikan mikroba patogen dan memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan dan agar beras ketan mengandung kadar air yang cukup untuk ragi agar bisa hidup. Kemudian beras ketan diangkat dan ditempatkan dalam wadah yang lebar. Kemudian ditunggu hingga dingin dan ditambahkan ragi sebagai inokulumnya. Alasan ragi ditambahkan ketika beras ketan sudah dingin adalah ragi mengandung bakteri yang dapat hidup pada suhu optimum. Selanjutnya ragi diratakan dan ketan diinkubasi selama 2-3 hari pada temperatur kamar agar mikroorganisme mengubah glukosa menjadi alkohol dan menghasilkan air. Hasil dari fermentasinya yaitu ketan berwarna ungu karena mengandung antosianin lunak dan berair, serta bau seperti alkohol dan rasanya asam. Fermentasi yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Dilakukan oleh beberapa fungi dan bakteri. Bakteri utama pembentuk asam laktat adalah Lactobacillus. Bakteri lainnya adalah Leuconostoc, Mesenteroides, Pediococcus cerevisiae, Streptococcus lactis, Bifidobacterium bifidus. Terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Proses dari fermentasi asam laktat yaitu sama seperti fermentasi alkohol. Bahan baku yang digunakan yaitu glukosa, melalui reaksi glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, dan 2 asam pirufat. Asam pirufat ini langsung direduksi oleh NADH, membentuk asam laktat dan melepaskan NAD+. Selanjutnya, NAD+ yang terjadi dari penguraian NADH masuk kembali ke reaksi glikolisis selanjutnya. Setiap satu molekul glukosa menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Berikut adalah persamaan reaksinya. C6H12O6 menghasilkan 2 C3H6O3 plus 2 ATP. Contoh dari fermentasi asam laktat yaitu terjadi pada sel otot manusia. Fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak terpenuhi. Bisa dikarenakan bekerja terlalu berat atau olahraga yang terlalu berat. Terjadi pada sel otot. Selain mengalami respirasi aerob, tubuh kita juga mengalami reaksi respirasi anaerob pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu bagian tubuh tertentu. Salah satu bagian tubuh tertentu ini terjadi penumpukan asam laktat
yang dapat menimbulkan nyeri otot. Namun, beberapa hari setelah olahraga, nyeri itu akan hilang karena darah akan membawa kelebihan asam laktat ke hati untuk dikonversi menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini dapat melakukan aerob kembali ketika oksigen terpenuhi. Selain toksik, asam laktat ini juga berperan penting pada produksi susu, yaitu pada pembentukan yogurt dan keju. Berikut adalah proses pembuatan keju. Setiap keju memiliki rasa dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini yang membuat setiap keju berbeda. Banyak tahapan yang perlu dilalui dalam pembuatan keju. Yang pertama yaitu mempasteurisasi susu mentah pada suhu 70 derajat Celcius dengan tujuan untuk menghilangkan mikroba-mikroba patogen yang terdapat dalam susu. Lalu dilanjutkan dengan standarisasi dan filterisasi. Dengan tujuan untuk menyesuaikan situasi lingkungan susu dapat mendukung pertumbuhan bakteri dan juga enzim Rennet. Penyesuaian lingkungan dalam tahap ini dapat menggunakan lemon, asam tartrat, dan bakteri laktat yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat yang bertujuan untuk menurunkan pH dari susu tersebut agar enzim Rennet dapat bekerja secara optimal. Tahapan lainnya yaitu dengan metode filtrasi yang memfilter kandungan susu yang tidak diinginkan untuk menciptakan kualitas keju yang baik. Langkah selanjutnya yaitu penambahan enzim Rennet sebagai koagulasi bagi susu. Perbandingan susu dengan Rennet yang digunakan antara lain adalah 5.000 dibanding 1. Hal ini dilanjutkan dengan pengadukan yang konstan. Dengan begitu, susu akan mulai mengental dan telah bertransformasi menjadi curd. Setelah curd dihasilkan, potong menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk mengeluarkan kandungan whey di dalamnya. Lalu, digiling cardnya hingga potongan kecil. Setelah card terpotong menjadi bagian yang kecil, beri garam untuk memperkuat cita rasa asin pada keju. Setelah proses salting, lakukan proses pressing pada card yang sudah diasinkan pada cetakan keju untuk menentukan bentuk dari produk yang diinginkan. Setelah proses pressing, proses selanjutnya adalah ripening. Ripening ini di mana keju dituakan untuk menciptakan cita rasa yang khas. Namun, keju yang tidak menjalankan proses ripening dapat pula dikonsumsi. Bakteri yang berperan dalam produksi keju antara lain adalah Lactococcus lactis. Bakteri Lactococcus lactis membentuk asam laktat dari gula laktosa guna membantu koagulasi susu oleh enzim Rennet. Lactococcus juga guna membantu dalam mengeluarkan whey dari dalam keju pada saat proses pemotongan. Jika kadar asam laktat dalam keju sangat sedikit, hal ini dapat membuat keju memiliki kadar air yang sangat tinggi. Asam laktat yang dihasilkan oleh Lactococcus dapat mencegah pertumbuhan bakteri karena pH keju menurun yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau kontaminan pada keju. Contoh dari fermentasi asam laktat lainnya yaitu yogurt. Pada pembuatan yogurt, Lactobacillus bulgaricus banyak berperan pada pembentukan aroma, sementara bakteri Streptococcus thermophilus berpengaruh pada pembentukan cita rasa. Dan keduanya akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat. Yogurt idealnya memiliki asam laktat dengan total sekitar 0,85 sampai 0,95%. Untuk pH, yogurt sebaiknya memiliki skor sekitar 4,5. Dalam proses pembuatan yogurt, susu akan dipanaskan pada suhu tertentu dan selalu diaduk agar proteinnya tidak menggumpal. Setelah itu didinginkan dan ditambahkan bakteri melalui teknik eptik atau di dekat api. Cikal bakal yogurt lalu diperam di suhu hangat selama 3 hari dan wajib ditutup rapat. Usai menjalani pemeraman, dilakukan pemisahan bagian padat dengan cair. Bagian padat bisa langsung dikonsumsi sebagai yogurt, bagian cairnya dapat ditambahkan susu segar sebagai minuman yogurt yang kaya bakteri Lactobacillus.
Produk yogurt saat ini sudah ditambahkan beragam rasa. Selanjutnya adalah perbedaan dari proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol letaknya di sel jamur untuk pembuatan tapai dan minuman anggur. Sedangkan fermentasi asam laktat letaknya di sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. Fermentasi alkohol ini akseptor elektronnya asetaldehid, sedangkan fermentasi asam laktat akseptor elektronnya adalah asam pirufat. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah etanol, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam laktat. Proses fermentasi lainnya yakni fermentasi protein, misalnya pada fermentasi terasi ya. Nah, udang yang sudah ditumbuk dan dihaluskan, kemudian dicetak, lalu dibungkus dengan plastik atau daun agar baunya khas. Nah, terasi yang sudah dibungkus tadi akan difermentasikan dalam ruangan khusus. Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi terasi adalah Pediococcus cerevisiae atau Lactobacillus plantarum atau juga Streptococcus faecalis. Nah, protein dihidrolisis oleh enzim proteinase ekstraseluler menjadi turunannya yaitu pepton, peptida, dan asam amino. Kandungan nitrogen pada cairan mula-mulanya rendah, tapi setelah disimpan beberapa hari, yaitu selama proses fermentasi, menyebabkan terjadinya proses hidrolisis protein, sehingga kandungan nitrogennya kandungan nitrogen yang terlarut akan naik. Selanjutnya, contoh lain dari fermentasi protein adalah pada bekatul ya. Fermentasi bekatul. Saccharomyces cerevisiae ya dengan bekatul kemudian dikultur starter dan difermentasi selama 5 hari. Kemudian jadilah produk ya, diberikan rasa dan dicetak. Nah, secara ilmiahnya bekatul ini mengandung protein dalam jumlah yang tinggi. Protein tadi akan terurai menjadi asam amino yang salah satunya adalah asam amino arginin. Nah, proses fermentasi bekatul oleh Saccharomyces cerevisiae ini akan menghasilkan produk fermentasi dengan daya cerna dan tingkat palatabilitas yang tinggi. Proses fermentasi yang lain misalnya pada fermentasi lipid, yaitu terjadi pada inasura atau ikan asin. Lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya. Nah, selama proses fermentasi, kadar asam amino inasura ini mengalami peningkatan akibat degradasi protein. Mikroba yang ditambahkan bersifat antagonis dengan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk yang terdapat pada ikan atau bahan yang difermentasikan. Kemudian persaingan nutrisi terjadi untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Nah, terjadi penurunan pH pada lingkungannya sehingga aktivitas metabolisme bakteri pembusuknya akan terganggu. Produksi hasil metabolit yang bersifat racun bagi bakteri pembusuk tadi. Kemudian jenis bakteri antagonis yang sering digunakan yaitu Lactobacillus plantarum ya, jenis bakteri asam laktat atau BAL, dan golongan bakteri Halopili. Ini yang sering digunakan pada proses fermentasi ikan asin atau inasura. Produk fermentasi lainnya adalah tempe. Berikut adalah proses pembuatan dari tempe. Yang pertama adalah cuci biji kedelai sampai bersih, kemudian rebuslah. Lalu direndam kedelai yang telah direbus di dalam air hingga sekurang-kurangnya 3 jam. Hilangkan kulit biji kedelai dengan cara mencucinya kembali dengan air bersih. Lalu biji kedelai dikukus yang sudah dihilangkan kulitnya hingga lunak, kemudian dibentangkan biji kedelai, didinginkan pada nampan, lalu ditaburkan ragi sebagai inokulumnya. Biji kedelai kemudian dibungkus dengan plastik, lalu diberi lubang-lubang kecil. Kemudian bungkusan biji kedelai disimpan selama 23 hari pada suhu kamar dan diamati bungkusan tersebut setiap hari. Untuk memperoleh tempe yang berkualitas baik, maka kedelai yang digunakan juga harus berkualitas baik dan tidak bercampur dengan biji-bijian yang lain,
seperti jagung, kacang hijau, dan biji-bijian lainnya. Selain itu, prosedur pengolahan juga harus dilakukan dengan cermat. Proses pembuatan tempe pada dasarnya adalah proses menumbuhkan spora jamur tempe, yaitu rhizopus, pada biji kedelai. Dalam pertumbuhannya, rhizopus ini membentuk benang-benang yang disebut sebagai benang hifa. Benang hifa ini mengikatkan biji kedelai yang satu dengan biji kedelai lainnya, sehingga biji kedelai ini membentuk suatu massa yang kompak. Massa kedelai inilah yang selanjutnya disebut sebagai tempe. Selama masa pertumbuhan, jamur rhizopus juga menghasilkan enzim yang dapat menguraikan protein yang terdapat dalam biji kedelai, sehingga protein dalam biji kedelai ini mudah dicerna. Selama masa pertumbuhan, selain rhizopus diperkirakan banyak jenis mikroorganisme lain yang mungkin turut campur, tetapi tidak menunjukkan aktivitas yang nyata. Namun, aktivitas yang nyata dari mikroorganisme yang mungkin turut campur ini akan terlihat setelah aktivitas pertumbuhan rhizopus melampaui masa optimumnya, yakni setelah terbentuknya spora-spora baru yang berwarna putih kehitaman. Hal ini dapat diketahui terutama pada tempe yang dibiarkan atau disimpan dalam suhu kamar, yaitu dengan tercium bau amoniak. Adanya bau amoniak ini menunjukkan bahwa tempe tersebut mulai mengalami pembusukan. Bau amoniak ini masih terasa sekalipun tempe telah dimasak, sehingga dapat menurunkan cita rasa konsumen. Oleh karena itu, agar diperoleh tempe yang berkualitas baik dan tahan lama, maka selama proses pembuatan tempe, perlu diperhatikan mengenai sanitasi dan kemurnian bibit atau inokulum yang digunakan. Selanjutnya, berikut adalah produk fermentasi yang telah dirangkum dalam tabel. Bahan pangan yang pertama adalah susu. Mikroorganismenya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Golongan bakteri, jenis fermentasinya adalah anaerob. Anaerob ini artinya tidak membutuhkan oksigen pada proses fermentasi. Produknya adalah yogurt. Mikroorganisme Streptococcus lactis, golongan bakteri, produk mentega. Penicillium requiforti, golongan kapang, produk keju. Propionibacterium, golongan bakteri, produk keju Swiss. Lactobacillus casei, golongan bakteri, produk susu asam. Yang kedua adalah kedelai. Mikroorganisme Rhizopus oligosporus, Rhizopus stoloniferus, dan Rhizopus oryzae, golongan kapang, produknya tempe. Aspergillus oryzae, golongan kapang, produk kecap. Bahan yang ketiga adalah kacang kedelai. Mikroorganismenya adalah Neurospora cytophylla, golongan kapang, produk oncom. Beras, mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, golongan khamir, produk tape ketan. Endomycopsis fibulegera, golongan kapang, produk tape ketan. Yang kelima adalah singkong, Saccharomyces cerevisiae, golongan khamir, produknya tape singkong. Endomycopsis fibulegera, golongan kapang, produknya tape singkong. Yang keenam ada air kelapa, mikroorganisme Acetobacter psyllinum, golongan bakteri, produknya adalah nata de coco. Bahan pangannya tepung gandum, mikroorganismenya adalah Saccharomyces ellipsidus, golongan khamir, produknya roti. Yang kedelapan kubis, mikroorganismenya Enterobacter species, golongan bakteri, produknya asinan. Bahan pangan yang kesembilan, padi-padian atau umbi-umbian, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces kelchbergensis, golongan khamir, produknya minuman beralkohol. Bahan pangannya mikroorganisme, spirulina dan chlorella, golongan mikroalga, produknya protein sel tunggal. Yang ke-11 udang, mikroorganismenya adalah Leconostoc mesenterides atau Pediococcus cerevisiae atau Lactobacillus plantarum atau Streptococcus faecalis. Golongan bakteri, produknya terasi. Lalu yang ke-12, bahan pangannya adalah bekatul. Mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae, golongan bakteri, produknya bekatul.
Yang ke-13, bahan pangannya ikan inasura, mikroorganismenya Lactobacillus plantarum, golongan bakteri, produknya ikan asin. Lalu yang terakhir air kelapa, mikroorganismenya Acetobacter aceti, golongan bakteri, jenis fermentasi aerob. Aerob ini artinya membutuhkan oksigen pada proses fermentasi, produknya adalah asam cuka. Kemudian faktor yang mempengaruhi fermentasi. Ada 4, yang pertama adalah pH, berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Pengukuran pH merupakan parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan produk. Mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya. Sebagian besar organisme dapat berfungsi dengan baik dengan selang pH antara 3-4. Biasanya, bakteri dapat tumbuh pada pH 4-8. Khamir biasanya lebih senang dalam pH 3-6 dan kapang 3-7. Yang kedua adalah suhu, menentukan macam mikroba yang dominan selama fermentasi. Suhu yang digunakan selama fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Jika temperatur dinaikkan, maka hasil sel akan menurun karena media sebagian akan digunakan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan untuk mempertahankan diri meningkat. Yang ketiga ada oksigen. Oksigen ini diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau memperlambat pertumbuhan mikroba tertentu. Pengaturan udara akan mempengaruhi populasi mikroba. Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jamur bersifat aerobik atau memerlukan oksigen, sedangkan khamir dapat bersifat aerobik atau anaerobik tergantung pada kondisinya. Yang keempat adalah mikroba. Jenis dan jumlah mikroba yang digunakan selama proses fermentasi akan mempengaruhi hasil fermentasi. Selanjutnya, kelebihan dan efek samping dari produk hasil fermentasi. Nah, untuk kelebihannya sendiri, pertama, dapat menghilangkan atau mengurangi zat anti nutrisi. Jadi, kalau misalnya ada tadinya yang nggak bisa makan susu kan ya, jadi kalau difermentasi jadi keju mungkin bisa makan gitu ya. Kemudian meningkatkan kandungan nutrisi ya, terus meningkatkan pencernaan, menaikkan tingkat kesehatan dan lebih menyehatkan. Misalnya kan produk yogurt gitu ya yang lebih menyehatkan. Kemudian menaikkan waktu simpan, tahan lama, awet. Saya tadi pada ikan asin ya, kalau difermentasi jadi lebih lama dan awet. Dan yang terakhir memiliki nilai jual lebih tinggi, jelas sekali ya. Misalnya kan singkong ya kalau jadi tape kan lebih mahal. Berikut ini adalah efek samping dari mengkonsumsi makanan atau minuman dari proses fermentasi. Yang pertama, kembung. Kembung ini dapat terjadi terutama bagi penderita gangguan lambung. Kondisi perut kembung terjadi karena ada gas berlebih yang diproduksi setelah probiotik membunuh bakteri berbahaya di usus. Probiotik menyekresi peptida antimikroba yang membunuh patogen berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Yang kedua adalah sakit kepala atau migrain. Makanan dan minuman fermentasi yang kaya akan probiotik mengandung amina biogenik yang diproduksi selama proses fermentasi. Amina dibuat oleh bakteri tertentu untuk memecah asam amino dalam makanan fermentasi. Jenis senyawa amina yang paling umum ditemukan di makanan fermentasi adalah histamin dan tiramin. Orang yang sensitif terhadap histamin dan tiramin bisa mengalami sakit kepala setelah mengkonsumsi makanan fermentasi. Hal ini disebabkan oleh senyawa amina yang menstimulasi sistem saraf pusat. Senyawa tersebut bisa menurunkan atau menaikkan aliran darah yang bisa menimbulkan sakit kepala. Yang ketiga adalah intoleransi histamin. Beberapa makanan fermentasi mengandung banyak histamin. Intoleransi histamin terjadi ketika ada penumpukan histamin dalam tubuh. Obat-obatan, kondisi medis, lingkungan, defisiensi nutrisi, dan diet dapat menyebabkan intoleransi histamin.
Kondisi intoleransi tersebut bisa menimbulkan gejala gatal, sakit kepala atau migrain, pilek, mata merah, kelelahan, dan gejala pencernaan termasuk diare, mual, dan muntah. Yang keempat adalah keracunan. Pada dasarnya, probiotik mampu mencegah pertumbuhan bakteri tertentu seperti Staphylococcus aureus dan Staphylococcus lenterotoxins yang dapat menyebabkan racun pada makanan. Namun pada beberapa kasus, probiotik gagal mensekresikan racun tersebut sehingga menyebabkan makanan tersebut bahaya untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah kebal terhadap antibiotik. Bakteri probiotik bisa membawa gen yang membuat tubuh resisten terhadap antibiotik. Gen ini bisa saja ditemukan pada rantai makanan dan menyebabkan penyakit. Jika tubuh resisten atau kebal pada antibiotik, maka akan sulit menyembuhkan penyakit yang disembuhkan lewat antibiotik. Misalnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam paparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.